Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah ya kembali di kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali untuk sama-sama ya membahas ataupun mengkaji tentang sejarah khulafa ar-rasyidin ya, sejarah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Nah, di pertemuan ya kali ini atau pertemuan ke-7 kita masih akan menyampaikan tentang sejarah dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, terkhusus hari ini ya kita akan menyampaikan tentang ya sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya terhadap orang-orang yang murtad, yang mana mereka secara terang-terangan keluar dari Islam dan kemudian bergabung ya dengan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah nabi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ya atau pertemuan yang ke-6 telah kita sampaikan bahwa ada dua jenis ya, ada dua jenis gerakan-gerakan murtad yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang enggan ya atau orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dikarenakan mereka menganggap bahwa zakat itu adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia atau wafat, maka mereka pun ya berpendapat tidak perlu lagi untuk mengeluarkan zakat. Nah, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang ke-6 bahwa sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya adalah sudah jelas, yaitu memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat ya. Tentunya ya agar mereka tidak sepele dan tidak meremehkan rukun-rukun Islam, dan tentunya kalaulah tidak diperangi ketika itu maka berpotensi akan mereka meninggalkan rukun-rukun Islam yang lainnya selain zakat yang sudah mereka tinggalkan atau tidak mau keluarkan. Nah, hari ini ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau di pertemuan ke-7 ini ya kita akan menyampaikan tentang sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang yang murtad juga, tetapi mereka terang-terangan menyatakan keluar dari Islam dan bergabung dengan orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan ya tadi bahwa di antara jenis gerakan murtad yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau yang muncul pada masa pemerintahan beliau itu adalah keluarnya ya orang-orang dari agama Islam
ya secara terang-terangan dan bergabung dengan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah nabi. Tersebutlah ya seperti ada Al-Aswad Al-Ansi ya di Yaman yang mengaku menjadi seorang nabi, kemudian diikuti oleh para pengikutnya ya. Demikian juga ada Sujah disebutkan yang juga mengaku sebagai seorang nabi dan diikuti oleh kaumnya yang berasal dari Bani Tamim ya. Kemudian juga ada Musailamah Al-Kazzab ya dari Bani Hanifah yang juga diikuti oleh kaumnya dikarenakan fanatisme kesukuan mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk menumpas ya dan memerangi mereka semua, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya disebutkan beliau ya melantik ada 11 kepala batalion begitu kita katakan, atau 11 kepala yakni pasukan yang nantinya mereka ini tugaskan untuk memimpin ya memerangi orang-orang yang murtad yang telah kita sebutkan tadinya. Nah, disebutkan yang pertama adalah Khalid ibn al-Walid ya radhiyallahu taala anhu. Beliau ditugaskan untuk menumpas yaitu Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi ya dan juga Malik ibn Nuwairah. Kemudian yang kedua ada Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau ya ditugaskan untuk menumpas Musailamah Al-Kazzab. Kemudian yang ketiga ada ya Syurahbil ibn Hasanah radhiyallahu taala anhu. Beliau juga ditugaskan untuk membantu Ikrimah dalam menumpas atau memerangi Musailamah Al-Kazzab. Yang keempat ada Muhajir bin Abi Umayyah. Ditugaskan ya untuk menumpas pasukan dari Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian yang kelima ada Khalid ibn Sa'id bin Al-As ya. Beliau ditugaskan untuk berangkat menuju perbatasan kota Syam. Yang keenam ada Amr bin Al-As ya. Beliau ditugaskan untuk berjalan ya menuju Juma begitu ya, tempat suku Qudha'ah, Wadi'ah dan juga Al-Haris ya. Yang ketujuh ada Huzaifah bin Mihsan, ditugaskan untuk menumpas penduduk Daba yang ada di Oman ya. Kemudian yang kedelapan ada Arjafah bin Harthamah, ditugaskan pergi berangkat ke Mahrah yaitu Yaman. Kemudian ada Turaipah bin Hajis, ditugaskan menuju Bani Sulaim dan suku Hawazin. Ke-10 ada Suwaid bin Muqarrin ya, beliau diperintahkan untuk menuju Tihamah Al-Yaman. Dan yang terakhir itu adalah Al-A'la bin Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu. Beliau dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menuju Bahrain. Nah, itulah ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 11 kepala kita katakan atau 11 panglima tentara yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk memerangi ya orang-orang murtad dan mereka yang mengaku menjadi seorang nabi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya ketika beliau mengirimkan ya tentara pasukan dengan 11 panglima yang sudah kita jelaskan tadi, beliau juga disebutkan ya mengeluarkan dan mengirimkan surat ya kepada orang-orang murtad di seluruh penjuru Jazirah Arabia ketika itu ya. Dan surat tersebut ya dibawa oleh seorang utusan yang lebih dahulu pergi mendahului tentara yang nantinya akan dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tentunya ya tujuannya adalah agar ya surat tersebut bisa dibacakan terlebih dahulu ya kepada orang-orang yang murtad dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang murtad tersebut untuk bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Nah, disebutkan ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya di antara bunyi surat yang ditulis oleh sahabat atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, beliau menuliskan wa qad balaghani, kata beliau ya, ruju'aman raja'a minkum an dinihi
jahalatan bi amrillahi wa ijabatan li syaitan. Telah sampai kepadaku ya berita bahwa di antara kalian ada sekelompok orang yang kembali murtad kepada agama lamanya. Jahalatan bi amrillah, karena jahil atau tidak mengetahui terhadap perintah Allah, wa ijabatan li syaitan, dan dikarenakan mengikuti ajakan syaitan. Wa inni qad ba'astu ilaikum fulanan fi jaisin minal muhajirina wal ansar wattabi'ina lahum bi ihsan. Dan sesungguhnya, kata beliau ya, aku telah mengirimkan kepada kalian panglima-panglimaku dengan pasukan yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa amartuhu alla yuqatil ahadan wa la yaqtuluhu hatta yada'uhu ila da'iyatillah. Dan aku telah perintahkan panglima tersebut untuk tidak memerangi, untuk tidak membunuh seorang pun hingga dia mendakwahi mereka terlebih dahulu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Faman istajaba lahu wa aqarra wa kaffa wa amila salihan qubila minhu wa a'anahu alaih. Jadi jika orang yang didakwahi tersebut menerima ya, mengakui dan beramal soleh, maka itulah yang diharapkan darinya dan dia akan ditolong, kata Abu Bakar ya. Wa in aba wa man aba amartu an yuqatilahu ala dzalik. Dan adapun ya orang yang ketika dia didakwahi dia menolak ya, enggan, maka aku perintahkan panglima tersebut untuk memeranginya. Nah, itulah ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tulisan ya yang ditulis oleh sahabat atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam suratnya yang beliau kirimkan untuk orang-orang murtad, mengajak mereka kembali untuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemurtadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya ya disebutkan pasukan yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun ya melaksanakan tugas ya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada mereka. Sehingga ya disebutkan dari pengiriman pasukan tersebut terjadilah ya beberapa, kita katakan, insiden besar ya atau benturan besar dan juga peperangan ya antara tentara Islam dan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang murtad dan yang mengaku menjadi nabi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di antara ya perang yang terbesar dan yang terkenal ya, yang tentunya kita semua pernah membaca ya mengenai kisah perang ini, yaitu perang yang terjadi antara pasukan Islam ya dan orang-orang yang murtad. Itu adalah perang Yamamah ya, perang Yamamah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, perang Yamamah ini adalah pertempuran yang terjadi ya sekitar tahun ke-12 Hijriah ya. Sebuah pertempuran ya yang melibatkan pasukan Islam ya ketika itu ya melawan orang-orang murtad dari Bani Hanifah ya, pengikut dari Musailamah Al-Kadzab. Nah, telah kita sebutkan sebelumnya bahwa orang-orang Bani Hanifah ini sebenarnya mengetahui ya bahwa Musailamah itu adalah orang yang dusta ketika dia mengaku sebagai seorang nabi. Namun ya dikarenakan fanatisme ya kesukuan atau ada keterikatan kesukuan antara orang-orang Bani Hanifah dengan Musailamah Al-Kadzab, maka mereka lebih mengikuti kedustaan atau kebohongan dari Musailamah Al-Kadzab daripada mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal mereka tahu bahwa
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang hak, nabi yang benar, sementara Musailamah itu adalah orang yang berdusta seperti itu. Tapi dikarenakan tadi fanatisme kesukuan, mereka mengikuti orang yang berdusta tersebut. Nah, kembali kita ke perang Yamamah tadi, ya. Nah, ketika itu ya perang Yamamah dipimpin oleh sahabat Khalid ibn Walid, ya radhiyallahu taala anhu, sebagai panglima atau pemimpin utama, ya kita katakan, dalam perang Yamamah. Sedangkan yang memimpin pasukan orang-orang murtad ya ketika perang Yamamah itu adalah langsung Musailamah Al-Kazzab, yang mana dia kita sebutkan memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kedatangan Khalid ibn Walid, telah kita sampaikan tadi di atas ya bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengirim ya panglima, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, untuk menumpas Musailamah Al-Kazzab. Nah, ketika itu juga pasukan Ikrimah bin Abi Jahal ya radhiyallahu taala anhu didukung oleh pasukan yang bergerak di belakangnya di bawah pimpinan seorang sahabat, Syurahbil ibn Hasanah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, namun ya Ikrimah disebutkan tergesa-gesa ya menyerang Musailamah Al-Kazzab sebelum kedatangan pasukan bantuan, yaitu Syurahbil ibn Hasanah radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ya ketika itu dikarenakan ketergesa-gesaan tersebut membuat pasukan Ikrimah bin Abi Jahal ya mendapatkan serangan yang telak dan terpukul mundur. Sehingga ya disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya disebutkan beliau mengirimkan surat kecaman ya kepada Ikrimah bin Abi Jahal atas ketergesa-gesaannya tersebut. Nah, ringkasnya ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Khalifah mengirimkan kembali Khalid ibn Walid ya radhiyallahu taala anhu, dan ringkasan peperangannya disebutkan bahwa kemenangan itu berada di pihak Islam, ya. Tercatat disebutkan jumlah yang terbunuh ya dari pihak musuh pada perang Yamamah ya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ada sebanyak 10.000 orang, dan ada juga yang mengatakan sebanyak 21.000 orang yang terbunuh ya dari pihak musuh atau Musailamah Al-Kazzab. Termasuklah disebutkan ya Musailamah Al-Kazzab itu sendiri yang ketika itu dia terbunuh ya dan tewas dalam pertempuran Yamamah tersebut, di mana ya beliau ditombak oleh seorang sahabat, yaitu Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, sementara ya jumlah kaum muslimin yang gugur ya disebutkan dalam perang Yamamah tersebut ya sebanyak 500 orang, dan ada juga yang mengatakan sebanyak 600 orang. Nah, di antara yang gugur ya ketika itu pada perang Yamamah adalah banyak terdapat sahabat-sahabat Nabi yang senior dan orang-orang besar ya. Tersebutlah ya seperti Sabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu taala anhu yang gugur pada perang Yamamah. Kemudian juga ada Zaid bin Al-Khattab ya, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada ya Abdullah bin Suhail bin Amr ya, putra dari Suhail bin Amr ya radhiyallahu taala anhuma wa arda. Kemudian juga ada Abbad bin Bishr ya. Kemudian juga ada Tufail bin Amr Ad-Dausi ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di akhir ya perang Yamamah disebutkan bahwa Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu memerintahkan ya pasukannya begitu untuk mengelilingi Yamamah
ya, sembari disebutkan mengambil ya ghanimah ataupun harta rampasan perang, ya, maupun tawanan perang yang ada ketika itu. Nah, ketika itu ya di Yamamah terdapat satu benteng, ya sebuah benteng yang mana di dalamnya hanyalah ya terdapat kaum wanita, ya, anak-anak serta orang-orang yang sudah tua. Dan disebutkan bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ya mengajak mereka semua untuk kembali masuk ke dalam agama Islam, ya, dan meninggalkan ya kemurtadan mereka. Dan ternyata ya alhamdulillah seluruhnya ketika itu menerima tawaran tersebut dan mereka pun ya kembali kepada kebenaran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya ya dari peperangan melawan kaum murtad yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah ya tidak satupun tempat di Jazirah Arab ketika itu kecuali penduduknya ada yang murtad. Maka disebutkan ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu segera ya mengirim bala tentara atau pasukan beserta para pemimpin pasukan sebagai bantuan ya bagi kaum muslimin yang berada di tempat-tempat tersebut. Nah, setiap pertempuran yang terjadi ya antara kaum muslimin ya, atau pasukan-pasukan Islam dan orang-orang yang murtad selalu dimenangkan oleh tentara Islam ketika itu. Ya. Kaum muslimin pun disebutkan ya berhasil ya membunuh banyak orang-orang yang murtad dan mereka pun banyak merebut ya al-ghanimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak dari orang-orang yang murtad tersebut. Dengan itu ya umat Islam ketika itu ya menjadi lebih kuat dalam menghadapi musuh-musuh yang berada di sana. Demikianlah ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara berkesinambungan ya pasukan Islam menumpas seluruh gerakan yang murtad ya hingga akhirnya Jazirah Arabia ketika itu seluruhnya dikuasai oleh orang-orang yang patuh dan tunduk kepada agama Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan ya bahwa peperangan melawan orang-orang murtad tersebut kebanyakan terjadi pada penghujung tahun 11 Hijriah dan berakhir pada awal tahun 12 Hijriah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya pembahasan kita pada pertemuan ke-7 ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.